Hey, what's up? Welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Gue bersyukur banget dan gue senang banget kalau misalnya teman-teman suka dengan konten-konten yang gue buat. Tapi hari ini gue akan sedikit berbeda. Hari ini gue gak akan membahas mengenai soal pacaran. Tapi gue mau cerita sedikit. Gue ini baru aja membereskan satu buah buku yang gue baca dari awal bulan ini. Buku itu berjudul Gods at War, Ilah-ilah dalam peperangan, mengalahkan berhala-berhala yang ingin merebut hati Anda. Ditulis oleh Kyle Idleman. Gue juga udah baca dua buku sebelumnya dari penulis ini, yaitu ada buku Not a Fan sama satu lagi ada The End of Me. Ini buku yang berseri ya. Mungkin nanti gue bisa juga bahas buku-buku yang sebelumnya. Nah, kali ini gue membahas buku ini yang baru aja gue beresin. Gue rasa ini buku yang bagus ya, terutama untuk menemani dalam masa pandemi seperti ini. Ya walaupun udah banyak sih yang keluar rumah gitu ya, udah banyak banget di jalanan, udah ramai gitu. Tapi gue bersyukur karena dalam masa di rumah aja gue juga bisa baca buku ini. Dan buku ini menurut gue bagus banget karena buku ini bisa menyelidiki hati kita tuh seperti apa gitu. Jadi kita ini sebagai manusia itu diciptakan untuk menyembah, ya tentu saja untuk menyembah Tuhan. Tapi seringkali banyak hal yang membuat kita tuh justru bukan menyembah Tuhan. Kita malah menyembah hal-hal lain yang bisa menggantikan posisi Tuhan ya di dalam hati kita. Ya kita lebih suka dan kita lebih mencintai anugerah dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita malah menikmati itu menjadi suatu kesukaan dalam hati kita yang bahkan bisa mengalahkan posisi Tuhan dalam hati kita. Mungkin kalian kalau misalnya punya pacar gitu ya, waktu awal-awal kalian pacaran pun mungkin pernah bertanya pada mereka gitu, siapa sih nomor satu di dalam hidup kalian? Dan rata-rata kan pasti jawabnya yang pertama adalah Tuhan, lalu yang kedua mungkin keluarga, yang ketiga baru pasangan. Nah tapi sebetulnya dalam hidup kita seringkali justru tidak seperti itu gitu. Dalam kehidupan kita justru bisa saja pasangan kita atau bahkan keluarga kita itu yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Nah, buku ini menjelaskan dengan sangat baik menurut gue ya, karena dia benar-benar menjelaskan dengan sebuah cerita. Banyak juga pengalaman dari orang-orang lain yang pernah mengalami hal serupa, yang mereka terjebak dalam situasi di mana mereka lebih mencintai apa yang sudah Tuhan ciptakan gitu ya, daripada mencintai Tuhan itu sendiri. Gue akan mencoba untuk review sedikit apa yang ingin disampaikan oleh buku ini. Gue akan membahas suatu bab yang dalam buku ini tuh dikatakan sebagai bait kesenangan duniawi. Yang pertama itu ada Allah makanan. Jadi maksud penulis ini adalah Allah ini tuh adalah Allah-Allah palsu yang hati kita ciptakan, yang mungkin bisa mengganti posisi Tuhan di hati kita. Jadi seharusnya Tuhan kan ada di posisi paling atas nih. Tapi karena kita benar-benar mencintai apa yang kita suka, yang akan gue bahas ini adalah makanan. Nah itu bisa menjadi Allah di dalam hidup kita gitu. Kenapa bisa menjadi Allah? Karena kita benar-benar mencari makanan itu yang benar-benar bisa mengisi kekosongan kita. Bedanya begini nih, kalau misalnya makan itu adalah kebutuhan tuh, kalau misalnya makan enak itu adalah keinginan. Nah seringkali keinginan kita untuk makan enak itu menjadi kepuasan tersendiri. Apalagi zaman sekarang nih, misalnya ada banyak banget food blogger yang mereview sebuah makanan, terus ngasih info juga ke kita gimana sih ada makanan baru yang enak. Misalnya ada nasi goreng pete dicampur keju, sambal mata kayak atau apa, dan itu di review sama orang, terus kita kan jadi pengen juga ya, aduh kayaknya enak, langsung kita juga pengen dari makanan itu. Setiap hari kita memikirkan makanan terus ya, kita pengen makan enak, kita seolah-olah nggak bisa kalau misalnya hidup tanpa makan enak. Kita lebih sering untuk memuaskan isi perut kita gitu ya, dibandingkan kita memuaskan roh kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah yang kedua adalah dalam bait kesenangan itu ada Allah seks. Nah banyak banget kan anak-anak muda terutama nih yang mereka tuh pacaran, tapi mereka itu sebenarnya bukan karena mereka siap. Nah sebelumnya gue udah tulis nih, pacaran gak punya tujuan menikah itu buat apa. Nah kalian bisa juga cek di sini. Nah salah satu yang gue belum bahas itu mungkin aja karena mereka itu mengisi kekosongannya itu dengan pacar supaya mendapatkan kepuasan dari seks. Makanya banyak banget dari mereka yang belum menikah nih, anak muda nih, mereka hamil di luar nikah, rasa cinta itu udah berubah jadi nafsu. Seks itu menjadi pemuasan tersendiri di dalam hatinya. Bahkan benar-benar setiap hari dia harus melakukan itu, dia nggak bisa hidup tanpanya. Bahkan juga banyak juga ya kalau zaman sekarang tuh yang istilah-istilah FWB gitu, yang mereka bisa ketemu cowok sama cewek
ketemu cuman kenalan sebentar, ketemu satu hari dan mereka melakukan hubungan seks dan besoknya udah seolah-olah udah nggak kenal lagi. Itu banyak banget gitu fenomena yang zaman sekarang sudah seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada ala hiburan. Ala hiburan itu bisa ditemuin di mana aja gitu ya. Contohnya kalau misalnya anak-anak cowok tuh suka banget dengan main game. Nah terus kalau misalnya cewek biasanya tuh sama sosmed. Nah ini juga menjadi hiburan gitu. Belum lagi seperti hiburan yang lain, misalnya ada konser musik gitu. Apalagi cewek-cewek yang suka sama K-popers tuh. Seringkali juga media sosial itu lebih penting daripada Tuhan gitu, dibandingkan kita yang benar-benar cari Tuhan. Nah kemudian ada bait kekuasaan. Nah, yang pertama itu ada ala kesuksesan, dimana banyak sekali orang-orang tuh yang pengen sukses. Pasti setiap kita pengen sukses dong. Kita dari kecil kita juga disuruh orang tua untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika kita nanti udah dewasa, kita juga bisa jadi orang yang sukses. Nah, tapi sayangnya banyak banget orang tuh yang menginginkan kesuksesan itu dengan berbagai macam cara. Mereka bisa menggunakan cara yang kotor, mereka bisa bahkan mengorbankan orang lain untuk mendapatkan kesuksesan itu. Mereka nggak peduli caranya bagaimana, yang penting mereka bisa mendapatkan kesuksesan yang mereka idamkan. Kesuksesan sejati adalah ketika kita tetap setia dan taat pada Tuhan. Nah, yang kedua dalam bait kekuasaan ini juga ada ala uang, dimana semua orang pasti kerja itu untuk mendapatkan uang dong. Nah, banyak banget orang yang justru jadi mencintai uang dibandingkan mencintai Tuhan. Padahal kita pun tahu pekerjaan yang kita dapat pun itu juga dari Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Tapi seringkali kita sebagai manusia lebih mencintai berkat Tuhan bukan dibandingkan dengan Tuhan sendiri. Dan dalam buku ini itu menarik banget. Jadi ada kisah seorang yang kaya banget. Dia itu bahkan punya kapal pesiar pribadi. Tetapi yang menarik adalah dia justru berkata bahwa orang kaya ini berkata bahwa dia adalah orang yang paling sengsara di dunia ini. Sedangkan ada kakek tua yang hidupnya tuh sangat sederhana sekali, bahkan dia tidak memiliki uang gitu. Memiliki 2 orang cucu yang cacat dan dia harus rawat. Tetapi dia bisa berkata, dia adalah orang yang paling bahagia di pulau ini. Nah, yang ketiga dalam bait kekuasaan itu adalah prestasi, dimana setiap orang juga pengen memiliki prestasi yang baik. Nah, tapi banyak orang yang berpikir dengan prestasi yang mereka raih itu akan menentukan nilai diri mereka. Mereka terjebak dalam penilaian yang mungkin orang lain anggap itu adalah penilaian yang baik gitu untuk dirinya. Dia merasa akan dianggap ketika mereka memiliki prestasi yang baik. Makanya banyak sekali orang yang bekerja keras gitu untuk mendapatkan prestasi ini. Bekerja keras itu baik, tetapi kita juga harus menyelidiki motivasi hati kita itu untuk apa sih? Apakah ketika kita bekerja keras itu untuk memuliakan nama Tuhan atau hanya untuk memuliakan diri kita sendiri. Nah, kemudian ada bait cinta. Yang pertama adalah ala cinta romantis. Banyak orang yang mencari cinta romantis itu pada pasangannya untuk mendapatkan hidup yang benar-benar mereka idamkan. Ketika jomblo misalnya, dia mencari pasangan hidup tapi nggak nemu-nemu, tapi dia benar-benar butuh banget pasangan hidup. Nah, bisa jadi untuk mencari pasangan hidup itu menjadi berhala untuk dirinya. Karena sebenarnya bukan pasangan hidup yang melengkapi dia gitu. Karena dia masih jomblo, sebenarnya melengkapi dia ketika jomblo itu adalah Tuhan gitu. Karena Tuhan yang melengkapi. Ketika kita sudah lengkap, kita baru akan dipertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan percayakan. Ini dalam buku ini juga menceritakan seorang cewek tomboy dan akhirnya dia bisa bertemu dengan jodoh yang Tuhan pertemukan dan keduanya pun menyembah Tuhan yang sejati. Kemudian di bait cinta pun ada ala keluarga. Nah, ala keluarga ini seperti yang sudah gua bahas di awal. Ketika misalnya kita tanya nomor 1 siapa, Tuhan, nomor 2 keluarga. Nah, siapa tahu justru keluarga itu menjadi nomor 1. Buku ini pun menjelaskan di mana ada seorang wanita yang kehilangan anaknya gitu. Benar-benar dia itu cinta banget sama anaknya, tetapi kecintaannya terhadap anaknya itu justru tidak bisa membuat dia mencintai Tuhan lebih daripada anaknya. Jadi anaknya itu menjadi prioritas paling utama dalam hidup. Kita berkata bahwa keluarga adalah segalanya, tapi hanya Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kita, baru kita tahu apa artinya keluarga itu. Nah, yang terakhir ada ala kelakuan. Ala kelakuan ini nampaknya ada di setiap diri manusia, karena seringkali kita itu nggak mau terima saran, masukan dari orang lain dan menganggap diri itu benar. Ketika ada masalah, kita dikritik orang, tapi kita merasa kita nggak perlu dikritik karena kita merasa kita yang benar kok, dia yang salah. Nah, seringkali hal seperti ini yang membuat kita mencintai diri kita sendiri gitu, dan kita nggak mau dengerin kata-kata mereka yang mungkin juga benar. Ya mungkin segitu aja yang bisa gua bahas. Sebagai penutup di buku ini tuh dia bilang semakin kita takut kehilangan sesuatu itu, semakin besar kita mungkin menyembahnya.
kalau kalian mau baca buku ini, kalian bisa cari di toko online ya, kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, dan e-commerce lainnya. Itu banyak banget bukunya. Gaya bahasanya tuh enak banget. Dan kalau misalnya kalian udah pernah baca buku ini, kalian juga boleh komen di bawah. Buat yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini supaya gue juga makin semangat membuat video dan membuat konten-konten yang lebih berfaedah. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya. See you dan bye.